Bapa di sorga, kami bersyukur buat kesempatan terbaik yang Tuhan berikan kepada kami semua hari ini. Untuk kesekian kalinya kami merayakan kelahiran-Mu Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, pemilik kehidupan, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang terbaik ini. Dan kami sudah sampai di jam pemberitaan firman Allah. Kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu yang telah memimpin kami sekalian di dalam kebaktian ini sampai detik ini, bahkan sampai selesai nanti. Karena itu, biarlah kekuatan Roh Kudus itu juga yang menyatakan setiap kebenaran-kebenaran-Mu, firman-Mu Tuhan, yang dapat menolong, mengajar kami, mendidik kami, menasehati kami, menyatakan segala hal yang harus kami lakukan selagi Tuhan masih mempercayakan kami ada di bawah kolong langit ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Layakan kami semua yang terbatas adanya ini. Ampuni, sucikan, kuduskan kami dengan kekuatan kuasa darah-Mu. Dan biarlah oleh Roh Kudus itu kami semua diberkati Tuhan dalam pemberitaan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan sambut firman Tuhan. Semua kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Baik, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat Natal. Selamat Tahun Baru. Ya, puji Tuhan saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali sore hari ini bisa jumpa dengan saudara semua yang ada untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Terima kasih tentunya buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi berkat kebenaran ini. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tema yang menjadi pembahasan kita adalah mengenai KWI. Ya saudara, ini adalah tema gereja yang di Natal di tahun 2000. Dan saya sudah karena setiap kali kita diizinkan Tuhan untuk memperhatikan yang menggerakkan saling mengasihi dengan segenap hatimu untuk maju indah dalam Yesus Kristus. Ini memperhatikan karena dan latar belakang daripada tema itu tercermin yang juga kita bisa lihat ada di yang ditempel di Nah saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kondisi zaman pada hari-hari ini di mana manusia saudaraku, gambar ini dengan berbagai macam, ya itu menggambarkan karakteristik, ya menggambarkan saudaraku keadaan orang-orang yang ada di bangsa ini pada masa ini. Kalau saudara memperbesar itu gambar, maka saudara bisa melihat muka-muka, ada yang buka mulut besar, ada yang menangis. Pokoknya ada berbagai macam ragam yang ditunjukkan di dalam gambar tersebut. Tetapi saudaraku, di balik gambar itu ada satu tangan yang merangkul. Dan tangan itu tidak lain bicara tentang tangan yang luar biasa, tangan yang kuat, dan tangan itu adalah tangan Tuhan. Saudara, PGI sedang mau mengajak kita semua bahwa
di tengah-tengah kondisi keadaan pandemi COVID-19, bahkan secara khusus keadaan bangsa kita yang hari-hari ini juga boleh dikatakan oleh karena bergeraknya pandemi berbagai macam manusia diharapkan dengan adanya saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ini tema tentang bagaimana kita harus bersungguh-sungguh saling mengasihi. Itu sangat tidak mungkin, apalagi di tengah-tengah memperhatikan tentang bahwa kita rindu bahwa ada kolerasi antara kasih yang kita bangun dengan masa depan yang kita ingin capai. Saudara, ini akan kita perhatikan pada bagian yang kedua. Dan yang ketiga, kita akan memperhatikan tentang kasih persaudaraan yang mana akan melahirkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kita akan perhatikan satu persatu dari bagian kebenaran ini. Saya ingin mulai dulu terlebih dahulu dengan kasih yang sungguh-sungguh atau kasih yang dengan segenap hati. Ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang saya mau kutip menjadi alasan mengapa kita harus betul-betul mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Oke, baik. Mari kita perhatikan, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sudah bisa kan? Ya, F5 langsung sana. F5, kata F5 langsung. Ya, baik. Saudara diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita akan memperhatikan beberapa ayat yang saya mau tunjukkan mengenai kita harus sungguh-sungguh mengasihi. Yang pertama adalah Matius 22 ayat 37 dan 38 sampai dengan 39. Saya mau kita membaca ayat firman Tuhan ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan dan ayat yang ke-38. 1, 2, 3. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, 1, 2, 3. Dan hukum yang kedua, 1, 2, 3. Perhatikan, ayat itu mengatakan jelas bahwa yang sama dengan itu. Berarti sebagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, maka otomatis kita juga harus mengasihi orang lain dengan kasih yang sama seperti itu. Jadi tidak mungkin orang berkata saya mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak bisa mengasihi orang lain dengan sungguh-sungguh. Itu impossible. Karena ini dua perintah yang berjalan bersama-sama. Ini dua perintah yang saudaraku warnanya, nilainya tidak beda. Jadi kalau orang berkata
kita dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, maka hal yang sama juga dia harus nyatakan kepada orang lain, dengan mengasihi orang dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan tema yang kita angkat. Saudara yang diberkati Tuhan, yang kedua, ayat yang saya mau ungkapkan juga buat kita dalam kitab Roma 12 ayat yang ke-9. Mari perhatikan ayat ini dan mari kita membacanya juga bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jadi kalau orang mengasihi sungguh-sungguh, dia pun kasih tidak pura-pura. Kasihnya pasti kasih yang segenap hati. Itu kata firman Tuhan. Saudara, ayat yang berikutnya lagi dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-22. Ini ayat yang diangkat oleh PGI. Saudara perhatikan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi saudara, dikatakan bahwa kita mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas. Kata tulus ikhlas itu dalam terjemahan bahasa Yunaninya itu sama saja dengan tidak pura-pura. Lalu di sana dikatakan bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, kasih kepada saudara itu mutlak perintah Tuhan, kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh, tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh separuh-separuh. Mengasihi orang lain mesti sungguh-sungguh, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dan tidak pura-pura, mesti dengan tulus ikhlas. Itulah kasih persaudaraan, itulah kasih yang Tuhan inginkan, itulah kasih yang harus kita miliki di dalam kehidupan kekristenan kita. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Nah, hal yang kedua yang kita mau perhatikan adalah sekarang apa kolerasinya antara kasih dan masa depan. Kok apa hubungannya kita mengasihi orang lain dengan kita ke masa depan? Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya ingin katakan begini, saudara, bahwa antara masa depan itu dengan kasih ada kaitannya. Karena saudara yang diberkati Tuhan, kasih itu bicara tentang Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita bicara bahwa masa depan itu ditentukan oleh Tuhan, maka itu tidak bisa lepas dari saudaraku yang namanya kasih Allah. Ya, tidak bisa dilepaskan dari yang namanya kasih, karena kasih itu adalah Allah sendiri, kasih itu adalah Tuhan sendiri. Sebentar kita akan lihat ayatnya, namun saya mau cepat saja untuk menunjukkan beberapa ayat bahwa Tuhan yang menentukan masa depan kita. Saudara yang diberkati Tuhan, Mazmur 37 ayat yang ke-34. Perhatikan saya bacakan ayat ini. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Jadi Tuhan yang angkat orang, bukan orang itu angkat diri sendiri. Saudara, bisa orang angkat diri sendiri, tapi nanti Tuhan keserubu dia. Lihat Lukas 1 ayat 51. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Saudara yang diberkati, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Jadi saudara, ini ayat-ayat menunjukkan jelas bahwa Tuhan yang berkuasa atas masa depan kita. Tanpa Tuhan tidak bisa. 1 Samuel 2 ayat yang ke-7. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Saudara yang diberkati Tuhan, ingat, masa depan kita semua ada di tangan Tuhan. Jadi ingatlah baik-baik, tidak ada orang sekolah-sekolah lalu hanya dengan sekolahnya dia lalu dia bisa meraih sesuatu tanpa Tuhan. Saudara bisa, tetapi semuanya kalau tanpa Tuhan pasti akan menjadi sia-sia. Alkitab mengatakan dengan jelas, bukan, dalam kitab Mazmur 127, kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Kalau bukan Tuhan yang saudaraku membangun rumah, sia-sia orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang memberikan pada waktu yang
dia tidur kepada yang dicintainya, maka sia-sia orang bangun pagi-pagi, saudaraku, duduk sampai jauh-jauh malam mencari roti yang dihasilkan dari payah tangannya. Kalau bukan Tuhan, tidak bisa. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, segala sesuatu dalam hidup kita ditentukan oleh Tuhan, termasuk masa depan kita ditentukan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, lu masa depan ada di tangan Tuhan. Saudara yang diberkati, ya ini saya mulai pendahuluan ya. Sekarang kita mau masuk di inti daripada pembahasan kita atau khotbah pada malam hari ini. Nah, saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, karena itu masa depan dengan saudaraku Tuhan yang tak bisa terpisahkan itu sekali lagi punya kaitan erat dengan kasih. Karena Tuhan itu adalah kasih. Saya kutip ayat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 8. Mari kita membaca ayat ini bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah ya. Jadi saudara, kasih dengan Allah itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau orang berkata dia mengasihi Tuhan Allah, tapi di dalam dirinya tidak ada kasih, tidak mungkin itu. Saudara yang diberkati Tuhan, itu sesuatu yang impossible. Jadi kalau mau masa depan baik, saya kasih kesimpulan begini. Kalau mau masa depan jadi baik, maka hukumnya wajib. Hiduplah dalam Tuhan, dan itu sama dengan hidup di dalam kasih. Tidak bisa tidak. Hidup di dalam Tuhan dengan hidup dalam kasih itu satu paket. Hidup di dalam Tuhan dengan hidup dalam kasih tidak bisa dipisahkan. Itu satu paket. Saudara yang diberkati Tuhan. Ya. Nah, dalam hal ini kita akan bicara soal kasih persaudaraan. Jadi ini hal yang sangat penting yang kita mau sama-sama pelajari dari firman Tuhan, supaya Natal ini benar-benar akan menjadi makna yang terbaik buat kita. Karena dengan adanya Kristus Yesus lahir, membuat kita memiliki kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang tidak pura-pura, kasih yang segenap hati, seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, mengapa harus kasih persaudaraan? Saya ulangi sekali lagi, karena kasih persaudaraan itu cermin kasih kepada Allah. Ya. Kasih persaudaraan adalah cermin kasih kita kepada Allah. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20. Mari kita sama-sama membaca. 1, 2, 3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah putar balik. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Itu patronnya, Bapak Mama Saudara. Jadi Bapak tak usah mau bilang mengasihi Tuhan Allah, tapi yang di muka ini Bapak bisa lakukan. Itu putar balik. Alkitab ngomong jelas. Saudara yang diberkati, mau siapa saja, kalau dia tidak mengasihi sesamanya, maka omong kosong dia mengasihi Tuhan Allah. Saudara, mau pendeta kok, mau majelis kok, mau saudaraku diaken kok, mau guru sekolah minggu, guru par, atau siapa saja, kalau orang itu dia berkata dia mengasihi Tuhan Allah, hukumnya wajib, mesti kelihatan dalam hidup setiap hari dia mengasihi orang lain. Kalau tidak, maka itu omong kosong, putar balik. Saudara yang diberkati Tuhan, makanya saya heran kalau ada orang Kristen bilang begini, 7 turunan kita tidak aku kenal. Hai, 7 turunan memang terlalu jauh itu. 1 turunan selalu lewat kan, saudaraku. Umur kita ini berapa? Kita bilang 70-80. Maka kita bilang 7 turunan. 7 turunan itu 70 kali 7, saudaraku. Umurmu lebih dari itu. Baru 2 turunan 140 tahun. Hidup kita mana ada umur 140 tahun? Kalau ada pun 1-2 orang. Tetapi ada banyak orang Kristen yang benar-benar dia tidak mengasihi Tuhan sebenarnya. Dia belum mengasihi Tuhan Allah. Dia hanya saudaraku bilang gereja, bilang Kristen, tapi sesungguhnya dia belum mengasihi Tuhan. Terbukti tendang orang, terbukti saudara yang diberkati Tuhan, kebencian ada dalam dirinya. Itu bukan Kristen yang baik. Saudara yang diberkati Tuhan,
Makanya ada banyak Kristen itu baklai ulama saja, saudara. Sebentar lagi mati lagi, ya saudara. Kalau kasih orang Flores, ya, karena kalau itu kita pun kasih, ya, kasih kita itu kasih terbatas, kasih kita itu lu traktir beta, traktir lu, ya, lu bayar beta, bayar lu. Ya, lu kasih beta, kasih lu, itu kasih kita yang tadi udah ngomong, alor, timur, rote, sama semua, saudara, sama semua. Ya. Tapi kalau ada kasih Kristus itu datang dalam hidup kita, yang namanya agape, itu kasih sempurna, kasih yang tak terbatas. Makanya waktu Alkitab tulis soal mengasihi orang lain, saudara yang diberkati Tuhan, tidak bisa pakai phileo, tidak bisa, mesti pakai agape. Kalau hanya phileo saja terbatas, tapi agape tidak terbatas. Kasih itulah yang harus kita miliki. Kalau kasih itu ada dalam hidup kita, kita pasti mampu mengasihi orang lain seperti Kristus terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Amin. Bilang samping kiri kanan, jangan lupa dan beta karena bebas dan lu. Enak saudara yang diberkati. Itu sama dengan bohong. Ya saudara, itu namanya bohong itu. Jadi kalau kita mengasihi sekalipun orang tidak baik dengan kita mesti baik dengan dia. Ya saudara, sekalipun orang tidak baik dengan kita mesti baik dengan dia. Waktu saya khotbah saudaraku di persatuan orang-orang rote, ya selesai saya khotbah, ibu satu datang dan berkata begini, Bapak, tapi tiap hari dia buang muka dan beta terus. Ya, kalau dia buang muka, ibu kasih muka terus. Ya, supaya dia buang-buang sampai dia bosan. Ya saudaraku. Ya, jangan dia buang muka, ibu juga balas buang muka. Nanti muka dong hilang semua. Kita cari tidak dapat itu muka. Ya, jadi orang kalau buang muka balas kasih muka. Itu baru betul. Ya. Orang Kristen mesti bisa begitu, saudara. Orang Kristen yang punya kasih agape itu begitu dia. Dia mengasihi dengan kasih yang betul-betul sungguh-sungguh, kasih yang tidak pandai. Saudara diberkati Tuhan. Nah, sekarang kita akan memperhatikan ini ciri-ciri kasih persaudaraan yang bisa menghasilkan masa depan yang penuh pengharapan. Saya mau mulai dengan ayat di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Ini ciri-ciri yang harus kita miliki supaya masa depan kita semua dapat tercapai sesuai dengan apa yang saudara nyatakan di dalam tema ini. Jadi kalau kita punya kasih yang seperti dikatakan dalam Alkitab ini, saudara pasti masa depanmu cemerlang. Mari kita perhatikan saudara ciri yang pertama. Ciri yang pertama menurut Rasul Paulus, ya. Ciri yang pertama menurut Rasul Paulus adalah kita temukan dalam Roma 12 tadi ayat 9, nanti kita baca. Saya berikan dulu kesimpulannya. Bahwa orang yang mengasihi saudaranya dengan sungguh-sungguh atau dengan segenap hati, itu sama-sama membenci kejahatan. Jadi punya otak sama, punya pikiran sama, punya visi sama. Itu orang yang punya kasih sungguh-sungguh. Dia pasti membenci kejahatan. Nah, sudah lihat ini ayatnya. Mari kita baca Roma 12 ayat 9. 1, 2, 3. Hendaklah kasih itu jangan. Nah, lanjutnya 1, 2, 3. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kata jauhilah bisa ditulis dengan apostigeo, yang artinya adalah sangat membenci. Jadi saudara yang diberkati Tuhan, orang yang kasihnya sungguh-sungguh, orang yang kasihnya pura-pura, itu membenci kejahatan. Benci kejahatan. Jadi kalau misalnya potong kawan,
Lalu yang satu datang bilang begini, lu tahu kosong? Yang satu itu mental lalu. Ya sudah. Maka ini kalau membenci kejahatan, dia tidak boleh balas. Dia begitu. Oh, memang alor dong begitu. Suita melai dong model. Itu namanya sama-sama cinta kejahatan. Saudara, orang kalau punya kasih persaudaraan, kasih yang tidak pura-pura, satu datang gosok dia silakan ikut. Saudara, karena punya visi cinta, benci, yang namanya kejahatan itu dia benci. Saudara, saya mau sama dengan orang lain. Saudara yang diberkati Tuhan. Nah ini kalau semua potong satu kampus atau potong satu kelas, satu angkatan 2020, saudara yang diberkati, semua benci kejahatan. Itu dibawa masuk terus di dalam, saudaraku, kehidupan kita. Setiap hari, setiap saat benci kejahatan. Maka mungkin saudara yang diberkati Tuhan, kita tidak mencapai masa depan yang penuh pengharapan. Mana mungkin saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan tidak memberkati orang-orang yang suka terhadap kebaikan dan membenci kejahatan. Sangat tidak mungkin. Karena itu saudara, kasih yang sungguh-sungguh itu mesti benci kejahatan. Alkitab memberikan pesan yang sangat penting buat kita di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Dia mengatakan begini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi kalau potong, saudara yang diberkati Tuhan, bergaul tiap hari dengan orang yang suka kejahatan, lama-lama potong jahat. Ya. Tapi coba kita kumpul dengan orang-orang yang sama-sama saling benci kejahatan, sama-sama punya visi, saya tidak suka dengan kejahatan, hidup jadi baik. Saudara yang diberkati. Ya. Kalau di tempat kerja yang tidak korupsi kumpul dengan yang tidak korupsi aman. Tapi yang tidak korupsi kumpul dengan tukang korupsi, lama-lama yang tidak korupsi ikut korupsi. Saudara yang diberkati. Kalau ada suami istri, saudara, pergaulannya dalam setiap hari. Ya. Kalau dia gaul tiap hari dengan tukang selingkuh, lama-lama dia itu selingkuh. Saudara, bayangkan ketemu tiap hari dengan orang selingkuh. Wih, beta kumpil nih. Maksudnya pria idaman lain. Pil, ya sudah. Wih, dia tahu luar biasa ya. Bukan sama kayak pokoknya mulai aja ngomong itu setiap hari begini. Wah, ini orang kalau begini nih sudah. Makanya orang kalau hidupnya sekali lagi kasih yang tadi Alkitab bilang tidak sungguh-sungguh itu ada dalam hidup. Aduh, pasti masa depan mau sekolah tinggi model kayak apapun tetap akhir jelek. Endingnya parah. Saudara yang diberkati. Ini karena pandemi saya berhenti khotbah di LP Penfui. Kalau tiap bulan, saudara. Satu kali saya sampai di sana, satu napi bilang begini sama saya, Pak Pendeta, sebenarnya kami semua bikin kabupaten di sini. Saya juga, kenapa bikin kabupaten? Ya Bapak, soalnya di sini saya nggak ada. RT, RW, lengkap semua, struktur sejelas. Jadi kabupaten bisa jadi di sana, saudara. Saudara diberkati Tuhan Yesus Kristus. Nah, tidak mungkin sekda orang bodoh kan, secara sekuler. Yang bendahara loh, saudara. Kepala bagian, kepala seksi. Ini orang-orang pintar, galau juga banyak. Hampir-hampir galau lebih banyak karena saudara diberkati Tuhan. Galau tidak salah. Tetapi sekali lagi kalau orang tidak membangun visi yang sama, yaitu dia tidak benci kejahatan, bahaya. Hidup pasti rusak. Mau karmana pun rusak. Masa depan tidak akan jadi baik. Orang yang sangat terkenal bernama Salomo di dalam Alkitab kita tahu kan, saudara. Kalau dia tidak bertobat di masa tua, maka dia di neraka tuh, saudara. Hanya untung kan di masa tua dia tulis kitab pengkhotbah yang kita semua tahu bagaimana dia kasih kesimpulan akan seluruh kehidupannya. Istri bukan main-main, 700. Saudara, tambah lagi pembudik 300.000. Saudara diberkati Tuhan. Omong soal kaya, dia terlalu kaya. Bahkan Alkitab bilang tidak ada orang kaya yang ada zaman dari Abraham sampai dia paling kaya sih. Saudara diberkati. Soal semua dia tahu habis. Hikmat dia paling pintar. Tapi ending dia bilang semuanya sia-sia. Saudara diberkati Tuhan. Ketika kejahatan tidak dibenci, maka masa depan akan jadi rusak.
Karena itu saudara, kasih yang sungguh-sungguh itu dibuktikan yang pertama, bahwa kita semua harus membenci kejahatan. Tidak boleh kompromi dengan kejahatan. Ada orang yang tidak suka bergaul dengan temannya karena suka mulut bocor. Saudara, Anda keliru. Justru Anda mesti gaul dengan orang yang mulut bocor. Maksud saya dalam hal negatif. Saudara yang diberkati Tuhan, dia mulut bocor dalam hal yang negatif. Maksudnya beta bikin salah, dia langsung ngomong. Itu baik. Daripada saudaraku, Anda bergaul dengan orang yang tutup Anda punya masalah. Ya, bikin kejahatan sudah. Bisa kasar-kasar kita dua segini, kita dua segini. Ini bahaya. Saudara. Kalau ada orang bocor, lu mulut memang ember, potong aja, berundi sana bisa. Saudara diberkati Tuhan. Justru Anda keliru, yang ini yang menyelamatkan Anda. Ya. Dia bilang aman, beta jaga mati, lu pembini sontoro, atau masa rahasia. Ini lebih parah. Saudara yang diberkati Tuhan. Itu bukan mengasihi sebenarnya. Jadi saudara ingatlah, orang-orang seperti itu tidak mengasihi Anda. Jadi kalau Anda bikin jahat, lalu itu orang sembunyi, dia tidak mengasihi. Dia sebenarnya mau Anda binasa, mau Anda hancur. Tapi kalau ada orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita, dia menyatakan apa adanya, itu baik. Saudara yang diberkati itu baik. Karena itu saya, saudara yang diberkati Tuhan, pernah satu kali saya khotbah di acara ucapan syukur. Saudara, acara ucapan syukur itu sangat rohani. Kenapa sangat rohani? Karena ucapan syukur itu adalah ucapan syukur CD. Itu rohani, saudara. Tetapi waktu saya lihat tenda sudah banyak sekali, lalu speaker besar-besar, saya sudah tahu ini pasti sebentar goyang sampai pagi. Minum mabok juga akan masuk di dalam. Maka saudara yang diberkati Tuhan, waktu khotbah saya tidak kasih los. Saudara yang diberkati, saya omong keras. Selesai saya khotbah, selesai saudara, dong bisik kiri kanan. Itu pendeta di mana dia? Kalau di kotong gereja kas pindah dia. Saudara yang diberkati Tuhan, wah, saya kan ngomong kebaikan. Seharusnya Anda bersyukur ada orang kasih tahu yang baik, saudara. Daripada orang sembunyi-sembunyi padahal itu hal tidak baik. Karena kita melarang orang tidak boleh pesta pora, saudara. Tapi kalau ada orang pesta pora lalu kita diam, berarti kita mendukung kejahatan. Kita sudah tahu itu pesta pora. Saudara yang diberkati Tuhan, nah itu mesti ingat, ya. Jadi ingatlah baik-baik, saudara yang diberkati Tuhan. Kasih persaudaraan itu kita harus sama-sama benci kejahatan. Kalau kita benci kejahatan, masa depan pasti jadi baik. Karena itu kasih tidak boleh pura-pura. Kasih yang tidak pura-pura, saya ulang, sama-sama benci kejahatan. Bilang samping kiri kanan, kita benci kejahatan. Bilang dulu, kita benci kejahatan. Bilang samping kiri kanan, kalau beta bikin jahat, togor beta. Ya, togor. Ya. Saudara yang diberkati Tuhan, saya pendeta dan saya sudah bilang sama jemaat saya, kalau kamu lihat saya bikin salah, jangan diam-diam, mesti om. Saudara, datang ke rumah, telepon, WA bila perlu. Saudara, ya, kalau tidak bahaya kita. Kita pikir kita benar-benar terus. Saudara yang diberkati Tuhan, saya pernah dengar khotbah pendeta yang di Manobi. Dia berkata satu kali dia pelayanan di waktu itu masih di Sabu, saudara. Ya, hari itu saudara yang diberkati Tuhan, dia lupa tarik dia kurus lete. Jadi saudara kurus lete ada tabukan. Bapak tuh tidak sadar. Bapak tuh khotbah dong. Ya saudara, bapak tuh juga bingung kenapa tidak lucu dong ketawa. Ya saudara. Padahal dong ada lihat bapak tuh kurus lete tidak tarik naik. Saudara, tapi sekali lagi dong tidak ada yang ngomong sejak bapak tua sampai bapak tua khotbah selesai. Saudara yang diberkati Tuhan, baru tiba-tiba satu majelis datang, lalu bapak tua tanya, kenapa tadi kamu ketawa-ketawa sini? Kalau bapak minta maaf, bapak kurus itu tidak tarik. Bapak tua lihat, nah, ya saudara, tapi sudah selesai. Kamu sudah ketawa semua baru saya sadar. Ya saudara, baru kau kasih tahu, percuma. Itu namanya mempermalukan orang. Saudara, lebih baik orang waktu datang kasih tahu memang. Saudara yang diberkati, ada begitu banyak orang Kristen yang salah kaprah, ya, salah kaprah. Saudara, ingatlah baik-baik, kejahatan itu mesti tidak boleh disembunyikan.
Kejahatan itu harus disingkatkan. Kejahatan itu mesti dinyatakan. Itu sebenarnya yang namanya kasih. Ya. Yang kedua, saudara yang diberkati Tuhan, apa itu kasih persaudaraan? Kasih persaudaraan itu terikat dengan perbuatan baik. Mari kita perhatikan ayat yang tadi kita baca di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu